Otherworldly Evil Monarch. Bab 116. Judul: Berjuang dengan Sky Swan. Ini pasti musuh yang menyamar sebagai teman. Pria ini adalah sepupu kedua Jun Woo, jadi jelas kedua pria ini telah berbagi beberapa petualangan mereka di masa lalu. Pada titik ini, penting bagi Jun Woo untuk mengendalikan emosinya, jika tidak, rencana mereka bisa gagal. Jun Zantian melirik Jun Woo dan tahu dari ekspresinya bahwa ada alasan untuk khawatir. Memang, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Maafkan aku karena tidak bisa keluar untuk menyambut kamu. Silakan masuk. Jun Woo duduk di sana tanpa bergerak, saat dia menyapa pria itu dengan nada yang jujur dan dalam, yang terdengar cukup tulus dan sepenuh hati. Dalam sepersekian detik, Jun Woo telah menenangkan pikirannya, dan ketegangan di wajahnya telah berubah menjadi ekspresi yang tenang dan tenang, sementara matanya dengan indah menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Jun Woo menoleh ke Jun Zantian. Ayah, kamu tidak perlu terlibat dalam urusan ini secara pribadi, aku bisa menjawab sendiri di sini. Jun Zantian perlahan, tapi kritis, mengangguk. Jun Mosie tersenyum dan berdiri. Dia dengan lembut berjalan dan menempatkan dirinya di belakang kursi roda Jun Woo. Paman ketiga, aku akan menemanimu. Dia dengan lembut mendorong kursi roda keluar ruang makan. Dia tidak bisa menahan senyum dingin di dalam hatinya. Keluarga Seng Bao dan keluarga Jun memang memiliki beberapa keluhan. Ada dua pria paruh baya berdiri di halaman, berpakaian putih, keduanya terlihat cukup elegan dengan penampilan mereka. Tapi Jun Mosie tahu bahwa meskipun kedua pria ini berdiri bahu-membahu, dalam posisi yang sama, tangan mereka yang berdekatan tampaknya terlalu longgar untuk kenyamanan. Selain itu, sepertinya kedua pria itu saling memandang dari sudut mata mereka. Jun Mosie segera mengerti bahwa meskipun kedua pria itu tampak bersahabat dengan penampilan mereka, mereka saling waspada dalam kenyataan. Meskipun kedua pria ini berasal dari keluarga yang sama, mereka tidak memiliki hubungan yang harmonis. Pada kenyataannya, tampaknya mereka hampir membunuh satu sama lain. Tidak heran jika tawaran dari keluarga Seng Bao sangat aneh beberapa hari yang lalu. Sepertinya masalahnya terletak di antara kedua pria itu. Saudaraku, beberapa tahun mungkin telah berlalu tapi kamu masih anggun seperti biasanya. Wajah Jun Woo tampak gembira, tetapi dengan dalih kenangan sedih. Salah satu pria balas tersenyum, tetapi yang lain mengabaikan sapaan itu. Salah satu pria itu melangkah maju, memeriksa Jun Woo dengan cermat, dan wajahnya tampak agak bersemangat melihat Jun Woo. Kamu tidak berubah sedikit pun selama bertahun-tahun ini, jika Nona tahu tentang ini maka dia pasti akan bersikeras. Saat datang ke sini. Dia berhenti tiba-tiba di tengah kalimat, dan wajahnya menunjukkan senyum minta maaf. Woo, kamu telah maju dari Earth Swan ke Sky Swan dalam 10 tahun terakhir ini? Itu memang sangat terpuji. Faktanya, sangat jarang mencapai level Earth Swan pada usia semuda Woo. Namun, alih-alih surut karena kecacatannya, Jun Woo malah berhasil naik ke level Sky Swan, yang bahkan lebih langka. Namun, Jun Woo adalah seorang yang lumpuh, dan bahkan sepupunya tidak dapat mengabaikan fakta itu, dan bahkan lebih mengaguminya sekarang. Saat dia mendengar kata Nona, gelombang kesedihan menyapu wajah Jun Woo, dan butuh beberapa saat untuk kejang otot di wajahnya untuk kembali ke keadaan normal. Wajah pria berpakaian putih lainnya tiba-tiba menjadi aneh, sementara matanya memelototi Jun Woo dengan cara yang mematikan. Jun Woo, meski tubuh bagian bawahmu lumpuh dan kurus kering, sepertinya tubuh bagian atasmu masih berfungsi penuh. Ditambah, kamu sepertinya dalam mood yang sangat baik sekarang. Pria lain tertawa saat dia secara verbal mengejek Jun Woo. Sikap pria ini berbeda dari teman-temannya dan terbukti bahwa dia adalah musuh bebuyutan Jun Woo. Memang, kamu benar tentang itu. Tubuh bagian bawah paman ketiga aku mungkin tidak berguna, tapi aku ingin melihat kepala kamu yang berbeda berakhir dengan cara yang sama. Jun Woo tidak menanggapi, tetapi Jun Mosie, yang berdiri di belakang pamannya, membuka mulutnya dan berkata. Meskipun nadanya cukup normal, wajah pria itu sekarang sepucat pakaiannya. Jun Mosie, kamu anak cuek,
jangan lupa kalau aku lebih tua dari kamu. Kamu perlu menjaga mulutmu dan jangan merendahkan aku lagi. Kamu pikir aku tidak bisa membantai kamu karena ini rumahmu? Pria berbaju putih memandang Jun Mo Xie dengan niat membunuh, sementara kulit sudut matanya sudah mulai menyatu, karena wajahnya menjadi agak muram dan agak menakutkan. Haha, Baginda, sekarang, kamu sedang berdiri di halaman Jun, bukan halaman Seng Bao. Dan, berdiri di halaman Jun, pertama-tama kamu menghina tuan dari keluarga Jun, dan kemudian kamu berani mengancam tuan muda keluarga Jun? Apa kau benar-benar percaya jika tuan muda dari keluarga Jun yang memesannya, maka orang-orang kita tidak akan memotongmu? Jun Mo Xie dengan santai memandang pria itu dan menyaksikan ekspresinya menjadi semakin serius. Hahaha. Pria itu melihat ke langit dan tertawa sebentar, lalu dia berkata pada Jun Wui. Jun Wui, dia keponakanmu, jadi aku sangat menghargai jika dia tutup mulut, kecuali tentu saja, dia ingin dipenggal oleh pedangku. Hahaha Jun Wui, dan kamu juga harus memberitahunya untuk tidak menyebutkan kekuatan keluarga Jun lagi, lalu dia mengancam akan membunuhku? Hahaha. Ketidaktahuannya lucu, dia berani bersikap cuek di depan orang yang jauh lebih kuat. Sikapnya sangat menyedihkan. Xiao Han, ini memang kediaman keluarga Jun, jadi lebih baik kau jaga kesombonganmu. Pria berbaju putih lainnya memarahi dengan marah. Jika kamu tidak ingin tinggal di sini bersamaku, silakan pergi sebelum membuat komentar yang tidak bertanggung jawab lagi. Mu Suetong, kamu bilang ini kediaman keluarga Jun? Jadi, bahkan kamu tidak memenuhi syarat untuk meneriaki aku. Pria berpakaian putih bernama Xiao Han berkata tanpa melihat rekannya, dan masih menatap Jun Wui dengan cemas. Hahaha, ini adalah hal yang lucu tentang dunia ini, begitu banyak orang yang berpikir bahwa mereka sangat penting. Sangat menarik untuk ditonton. Jun Mo Xie tertawa. Saudaraku, jangan terlalu mementingkan dirimu sendiri. Sentuh hati nurani kamu dan tanyakan pada diri kamu, apa gunanya kamu bagi keluarga kamu jika keluarga Jun membantai kamu di sini hari ini? Kamu hanya akan menjadi orang mati lainnya. Apa kau benar-benar percaya bahwa mereka akan berperang dengan keluarga Jun untuk ini? Jun Mo Xie terus menatap pria itu sambil terus mengejeknya. Anak yang menyedihkan, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika seseorang mati, matahari dan bulan akan tetap terbit di timur dan terbenam di barat. Jangan menganggap diri kamu terlalu serius, karena sekali kamu mengabaikan poin ini, kamu pasti akan mengalami kemunduran, dan akhirnya kamu akan jatuh jauh. Ini adalah nasihat aku yang tulus dan tulus, gratis hahaha. Aku baik seperti itu. Bayangan pria itu berkedip, membuat suara pop-pop. Pria berpakaian putih itu dengan marah bergegas dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Jun Mo Xie. Jun Mo Xie sedang tertawa tetapi terpaksa mundur untuk menghindari serangan yang masuk. Dia memiringkan tubuhnya ke belakang tetapi tidak dapat menghindari tangan, yang akhirnya membentur bahunya. Namun secara bersamaan, ia juga berhasil mengulurkan siku dan mengangkat lututnya. Puf-puf ucap pria itu, saat dia wajahnya menjadi hijau, sementara langkahnya mundur dan postur tubuhnya menjadi sangat tidak nyaman dan tidak wajar. Kedua mata merahnya menyala karena marah saat dia terus menatap Jun Mo Xie dengan menyakitkan, dan sepertinya dia cukup marah untuk menelan Jun Mo Xie hidup-hidup. Bahkan jika Jun Mo Xie bersikap kasar, dia masih lebih muda dari pria itu. Pria itu hanya ingin memberinya pelajaran dan tidak bermaksud membunuhnya. Oleh karena itu, pria itu hanya menyerang dengan setengah hati, hanya untuk meletakkan mulut kasar Jun Mo Xie di tempatnya. Jika tidak, sebagai ahli Sky Swan yang ulung, seorang anak laki-laki seperti dia tidak akan pernah bisa menyamai keahliannya, apalagi mengalahkannya. Tetapi pria itu tidak pernah menyangka bahwa serangan balik Jun Mo Xie akan begitu tajam, cepat, akurat, dan sengit. Siku telah menghantam tenggorokan pria itu, sementara lututnya dengan tajam melukai selangkangannya. Pria itu sangat meremehkan musuhnya, dan masuk sepenuhnya tanpa penjagaan, dan telah menjadi mangsa serangan balik yang licik, tepat, dan tepat waktu yang tidak dapat dia blokir. Tanpa diduga,
anak ini telah membuat lubang di pertahanannya. Jika dia tidak menyeberang ke level Sky Swan, maka dua serangan ini akan membunuhnya di tempat 2 kali. Bahkan dalam kasus ini, tenggorokan pria itu sakit karena kesakitan, sementara selangkangannya praktis hangus, sedemikian rupa, sehingga pria itu tidak dapat menahan penderitaan, dan tubuhnya yang kelelahan terus-menerus menghembuskan napas dalam ketidaknyamanan. Xiao Han mengerang dengan marah, sementara seluruh tubuhnya membiru karena marah. Dia dengan sembrono menyerang lagi untuk membuang anak keji itu. Mu Suetong buru-buru melesat ke seberang dan menghalangi jalan rekannya, dan menegur. "Bukankah kamu sudah cukup mempermalukan diri sendiri dengan menyerang anak kecil ini?" Jun Wui dengan dingin memelototi Xiao Han dan memutuskan bahwa jika pria itu menyerang Jun Moxie lagi, maka dia akan mengungkapkan kekuatan aslinya tanpa mempedulikan konsekuensinya, dan akan membunuh pria itu. Xiao Han terengah-engah, suaranya menjadi serak, tampak jelas bahwa dua serangan Jun Moxie telah mengguncangnya sampai ke dalam. "Hari ini kau kabur dengan anak ini," dia berkata sambil menatap Jun Moxie. "Tapi nak, lebih baik kamu mulai berdoa agar aku tidak mendapatkanmu lagi." Jun Moxie tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan khawatir tentang itu. Tapi aku berdoa agar saat kita bertemu lagi, tidak ada orang yang menyelamatkanmu dariku. Kamu akan membunuhku, hahaha." Xiao Han tertawa histeris dalam kondisi pikirannya yang marah. "Tidak pernah dalam hidup ini. Apakah begitu? Bagaimana perasaan selangkanganmu itu, masih sakit?" Jun Moxie mengejek dengan dingin. Xiao Han membuka mulutnya untuk mengungkapkan amarahnya tapi tidak mengatakan apapun. Xiao Han adalah seorang ahli Sky Swan dan tidak merasa bahwa dia perlu bertengkar dengan anak biasa seperti Jun Moxie lagi. Dia jelas tahu bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu, dan bahkan tidak berada di level Silver Swan. Jun Moxie tidak lebih dari seekor semut di matanya. Faktanya, bahkan seorang ahli Giok Swan bukanlah tandingan Master Sky Swan. Bahkan seorang ahli level Giok Swan tidak akan bisa melakukan serangannya, dan akan jatuh ke kematiannya dalam waktu singkat. Jika orang terpelajar telah menyerang tenggorokan dan selangkangannya dengan cara ini, maka dia akan menyesal dan akan sangat ketakutan sekarang karena takut akan konsekuensinya. Tapi bukannya takut, Jun Moxie malah menyombongkannya. Jun Wui bertanya dengan dingin, "Kakak Xiao, jangan bilang kalau kamu sudah sejauh ini untuk berdebat dengan keponakanku, hah?" Xiao Han mendengus tapi tidak mengatakan apapun sebagai balasan. Mu Suetong tersenyum dan berkata, "Wui, aku datang menemuimu setelah 10 tahun, jadi aku memberimu hadiah." Jantung Jun Wui mulai berdetak lebih cepat. Apakah itu dari dia?